Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Fahmi, artinya untuk blending sendiri dalam proses pengolahan bahan bakar minyak, apakah sebuah hal yang lazim, common practice, kemudian ketika blending ini dilakukan dengan dua jenis BBM RON yang berbeda atau seperti apa? Ya, itu suatu hal yang common juga itu ya, lazim juga. Khususnya untuk mendapatkan BBM sesuai dengan RON yang diinginkan gitu ya. Misalnya untuk premium RON 88 atau bahkan RON 90 gitu ya. Itu kan tidak dijual lagi di pasar internasional tadi. Maka untuk mendapatkan itu adalah dengan melakukan blending gitu ya. Nah, hanya pada saat itu blendingnya itu dengan melakukan downgrade dari Pertamax ke RON 88 atau premium tadi. Nah, tetapi di balik itu ada unsur tidak pidana korupsinya karena kesulitan dalam blending itu untuk menetapkan harga pokok produksinya dan tidak ada referensi harga di pasar internasional sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan markup gitu ya. Jadi kami menemukan bahwa premium berdasarkan blending tadi itu di markup gitu ya. Nah, saya kira sama juga dengan yang ada saat ini. Ini kan blending gitu ya antara Pertamax, barangkali Pertamaxnya 10%, 80%-nya itu adalah Pertalite, kemudian di blending jadilah Pertamax. Nah, uang yang diminta untuk tadi itu uang untuk Pertamax. Nah, disitulah tindak pidananya yang barangkali itu menjadi domain dari kejaksaan gitu ya. Oke, Nah, cuman baik. saya menyayangkan juga kalau masalah blending ini terjadi bantah membantah gitu ya antara kejaksaan dengan Pertamina. Ini justru menimbulkan ketidakpercayaan konsumen Baik, terhadap Pertamax tadi dan oke. ini saya kira beresiko gitu ya. Kalau meluas, yang pertama beresiko Pertamina akan kehilangan konsumen pertama, dia akan pindah ke SPBU asing. Nah, yang Oke. kedua yang berbahaya, kalau ketidakpercayaan itu meluas, maka konsumen akan migrasi gitu ya dari Pertamax ke Pertalite yang ini akan menimbulkan masalah membengkaknya subsidi. Oke, Nah, maksud baik. saya ini harus segera diakhiri gitu ya. Maka cara yang paling tepat adalah dengan melakukan pengujian. Pengujian Baik. yang dilakukan oleh pihak-pihak yang itu independen. Dan saya kira nggak tepat kalau anggota DPR melakukan pengujian karena bukan keahlian domainnya itu Oke, ya. baik Pak Bisa Fahmi. juga dituduh itu hanya mengendorse Pertamina, maka cari Lemhanas atau yang Lemigas. ahli, kemudian buktikan bahwa ini memang asli, nah kemudian baru diumumkan gitu ya. Itu Baik, barangkali salah satu cara untuk mencegah tadi ya risiko-risiko yang baik Pak akan Fahmi. terjadi yang pada Pertamina maupun pada APBN itu, Mbak Oke, Fitri. baik. Saya akan ke Pak Eri, Pak Fahmi. Kekecewaan publik ini tidak bisa terhindarkan, Pak Eri, karena yang menyampaikan soal blending BBM ini kan dari aparat penegak hukum sendiri dalam hal ini Ya. Kejagung. Artinya apakah perlu memang BPH Migas ataupun Lemigas melakukan pembuktian secara terbuka untuk meyakinkan publik Ya. bahwa BBM yang beredar sesuai dengan spesifikasinya? Ya, memang ini pemerintah juga harus gerak cepat ya. BPH Migas juga kemarin diam saja, Lemigas nggak pernah muncul ya. Sementara di dunia maya udah jutaan ini respon dari masyarakat kecewa ya, merasa dikibuli. Pastilah 5 tahun 2018-2023. Dan menurut Kejaksaan Agung ada modus lainnya karena Pertamina Patraniaga melakukan dugaan manipulasi dengan pengadaan impor produk kilang minyak dengan kadar oktan atau RON 92. Namun yang didatangkan adalah jenis bahan bakar dengan RON 90. Akan tetapi yang dibajarkan oleh pihak Pertamina seharga bahan bakar kadar RON 92. Ini pernyataan Kejaksaan Agung Ya. resmi. Sehingga menimbulkan kerugian negara 193,7 triliun terdiri atas kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar 2,7 triliun, kerugian impor BBM sebesar 9 triliun, kerugian terbesar adalah pemberian kompensasi tahun 2023 sebesar 126 triliun. Plus kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sebesar 21 triliun. Jadi ini adalah fakta hukum yang telah ditemukan oleh Kejaksaan Agung, yaitu itu tadi impor BBM dan impor crude. Padahal ada kewajiban di dalam Permen 42 tahun 2018, crude dalam negeri hasil dari K3S harus diserap dulu di kilang dalam negeri. Ya. Jadi ada beberapa pelanggaran ini, makanya tapi isunya dari tindak pidana korupsi keoplosan gitu. Nah ini yang harus
Kemudian kita kembali ke jalannya yang sebetulnya tindak pidana korupsi ini yang harus diusut. Ya. Oke, baik, kita tunggu langkah dari Kejagung Saya sendiri untuk nambahkan mengusut sedikit tuntas aja Mbak kasus Fitri. korupsi. Jadi Baik, Pak blending Fahmi, itu sedikit adalah saja hal yang ringkas. sangat common, tapi jangan gunakan untuk tindak pidana korupsi yang seperti diduga saat ini gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan juga Pak Eri telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.